Lili. Saya Jansri Merlin Cemodo. Saya Dorcas Valentina Manunggi. Kami dari kelompok 2 kelas 16G. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang Perkembangbiakan makhluk hidup. Penasaran kan seperti apa materinya? Yuk simak videonya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup adalah suatu usaha atau cara untuk memperoleh individu baru yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan memperbanyak regenerasinya. Ada 3 judul besar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan hewan, dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia diawali dengan peleburan sel sperma ayah dengan sel telur ibu di dalam rahim. Masa kehamilan seorang manusia biasa terjadi sekitar 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir dapat dikelompokkan pada 4 masa, yaitu masa bayi atau balita, masa anak-anak, masa remaja, serta masa dewasa. Pada saat masa anak-anak menuju masa remaja, biasanya akan mengalami masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Selama masa pubertas, setiap manusia mengalami banyak perubahan. Perubahan pada anak perempuan ditandai dengan jerawat mulai muncul, payudara mulai tumbuh dan bertambah besar seiring dengan pertambahan umur, pinggul membesar, dan rambut di ketiak mulai tumbuh. Sedangkan perubahan pada anak laki-laki ditandai dengan tumbuh jagung yang disertai dengan pembesaran suara, tumbuh kumis dan janggut, dada menjadi bidang, tumbuh jerawat, dan rambut di ketiak mulai tumbuh. Perkembangbiakan hewan ada yang generatif dan ada juga yang vegetatif. Apa ya perbedaannya? Perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan sehingga dibutuhkan 2 individu jantan dan betina. Sifat anak mereka merupakan variasi dari kedua induknya. Sebaliknya, perkembangan vegetatif tidak melalui pembuahan sehingga cukup dengan 1 individu saja, sifat anaknya pun akan sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya, sel amoeba membelah diri menjadi 2 sel amoeba. Cacing pipi memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen, dari tiap fragmen akan tumbuh cacing baru. Tunas hidra akan tumbuh pada tubuh induknya. Setelah bisa mandiri, tunas akan lepas dari tubuh induknya dan menjadi hidra baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif diawali dengan pembuahan, yaitu meleburnya sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Hewan kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh di dalam telur. Pada unggas pembuahan terjadi di dalam tubuh induk dan telur butuh dierami agar menetas. Sedangkan ikan dan katak pembuahannya terjadi di luar tubuh induk dan tidak perlu dierami. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Masa kehamilan tiap hewan berbeda-beda loh, ada yang hitungan hari, bulan, dan bahkan tahun. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya gimana ya? Jadi, embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur sama seperti ovipar, tapi telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu, anaknya dilahirkan. Contohnya pada kadal dan beberapa jenis ulat.
Tumbuhan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya, vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, sebaliknya vegetatif buatan perlu bantuan dari manusia. Contoh vegetatif alami adalah spora pada tumbuhan paku dan lumut, rizoma atau akar tunggal pada jahe dan kunyit, umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, dan umbi batang pada kentang dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar pada lobak dan wortel, tunas pada pohon bambu dan pisang, tunas adventif pada daun cocor bebek dan tunas dari akar pada pohon cemara, geragi, dan stolon pada stroberi dan rumput teki. Contoh vegetatif buatan. Mencangkok artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah. Merunduk dengan cara memendam sebagian batang ke dalam tanah. Setek dengan cara menanam tumbuhan bagian tertentu, misalnya daun, batang, atau akar ke dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif berikut bertujuan untuk menggabungkan sifat dari dua induk yang berbeda. Kopulasi atau menyambung dengan cara menggabungkan batang dari dua tanaman yang berbeda. Okulasi atau menempel dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tanaman induk. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari alat kelamin jantan. Kepala putik, bakal buah, dan bakal biji adalah bagian dari alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan, barulah terjadi pembuahan. Serbuk sari yang mengandung sel sperma akan menyebur dengan sel telur dalam bakal biji. Pembuahan akan menghasilkan sigot dan sigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sekian dari materi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.